Dewasa ini perkembangan teknologi semakin meningkat, ditandai dengan derasnya penggunaan internet di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut laporan digital 2020 yang dilansir Wear Social dan Hotsuite, pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai angka 4,5 miliar orang, atau setara dengan 60% lebih dari penduduk dunia. Sementara pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta orang dari 272,1 juta penduduk Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan internet masih kerap kali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mulai dari penyebaran berita hoaks, penipuan, bullying, peretasan, hingga penyebaran konten negatif di media sosial. Salah satu penyalahgunaan internet yang paling memprihatinkan dan dapat merugikan orang banyak adalah berita hoaks. Alih-alih mendapatkan informasi, pengguna internet justru dirugikan dengan dampak buruk kesehatan mental. Menurut Vasiliska Posios MD, seorang psikiater forensik, berita hoaks dapat menimbulkan perasaan marah bahkan depresi. Karena berita hoaks sengaja dibuat untuk memancing respon emosional dari warganet, sehingga dapat menimbulkan perasaan marah, curiga, cemas, dan bahkan depresi. Berdasarkan studi yang dilakukan para psikologi, berita hoaks bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, seperti post-traumatic stress syndrome atau biasa disingkat PTSD. Hal tersebut dapat menimbulkan kecemasan sampai kekerasan. Bahaya bukan sobat literatur? Lalu, bagaimana cara menghindari berita hoaks? Jangan khawatir sobat literatur. Sebelum kita tahu cara menghindarinya, mari kita kenali dulu apa itu hoaks. Cekidot. Berita palsu atau yang sering dikenal dengan berita hoaks merupakan informasi yang menyesatkan orang lain dengan tujuan tertentu yang sengaja dibuat dan disebarluaskan demi mempengaruhi opini publik dan memancing respon emosional warganet. Menurut Merriam-Webster, perusahaan asal Amerika Serikat yang menerbitkan buku referensi, khususnya Kamus, hoaks dimaknai sebagai upaya mengelabui objek untuk mempercayai atau menerima sesuatu yang keliru dan tidak masuk akal. Di Indonesia sendiri, berita hoaks kerap terjadi ketika pesta demokrasi digelar atau saat momen tertentu. Dengan topik pembahasan yang sangat beragam, mulai dari politik, ekonomi, hukum, kesehatan, sosial, agama, dan budaya. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mencatat pada tahun 2019 terdapat 3.356 konten hoaks yang meliputi isu politik, agama, kesehatan, pemerintahan, dan pendidikan. Pada tahun 2020, sedikitnya Kemenkominfo telah mendeteksi 1.401 konten hoaks dalam kurun waktu hingga bulan Mei. Begitu banyak konten hoaks yang beredar di dunia maya, maka sobat literatur harus bisa mengenali dan menghindari berita hoaks. Sobat literatur, bila mendapatkan berita di dunia maya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah bersikap skeptis dan jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Kalian tahu nggak sih skeptis itu apa? Yap, skeptis ialah sebuah sikap tidak mudah percaya dengan penuh rasa penasaran dalam melihat atau mendengar peristiwa atau kabar. Jika sudah bersikap skeptis, tentunya kalian akan mencari tahu kebenaran beritanya, bukan? Sebelum kalian tahu soal kebenaran kabarnya, jangan menyebarkan terlebih dahulu beritanya. Sebab jika kalian menyebarkan, tentu kalian turut menyesatkan orang lain dengan informasi yang belum jelas. Langkah selanjutnya setelah sikap skeptis adalah memverifikasi kebenaran berita tersebut. Bill Kovac, seorang wartawan senior Amerika Serikat sekaligus dosen Universitas Harvard, menerangkan bahwa verifikasi adalah proses menyaring isu, desas-desus, prasangka yang keliru, kebohongan, dan semacamnya. Dalam mengecek kebenaran sebuah berita, tidak boleh terpaku pada satu sumber saja. Mesti membandingkan antara 2 atau 3 sumber. Tentunya dalam memilih sumber berita harus memperhatikan kredibilitasnya. Apakah sumber tersebut pernah berbohong? Bila mendapatkan berita dari portal media online, perlu diperhatikan apakah media online tersebut
sudah terdaftar dan terverifikasi aktual di Dewan Pers? Kalian juga perlu memperhatikan judul berita yang sensasional dan provokatif. Ada kemungkinan berita tersebut mengandung hoaks. Sebab dalam prinsip jurnalistik, sebuah berita tidak boleh menyudutkan seseorang atau salah satu pihak dan tidak boleh tendensius. So, dalam menerapkan 2 tips sederhana ini, Sobat Literatur turut berperan mencegah penyebaran hoaks di masyarakat. Sobat Literatur sudah barang tentu sebagai kaum milenial yang melek teknologi, mempunyai kewajiban memberitahu kepada bapak dan ibu di rumah supaya nggak asal men-share pesan berantai di grup WhatsApp. Sampai jumpa di diskusi lainnya. Saya Sita Maisha, salam literasi.